Saya sekarang beralih dulu ke Tengku Nasir Jamil. Jadi tadi disinggung-singgung kalau di Aceh GPK. Saya ini agak berbeda dengan orang lain. Saya senang dengan GPK di Aceh itu. Gitu. Karena apa? Kalau buat saya GPK itu cantik-cantik. Di Aceh itu bukan hanya gerakan pengacau keamanan, tapi gadis pakai kerudung. Gitu ya. Jadi istilahnya berbeda nih, nggak seserem yang dibayangkan. Gadis pakai kerudung di Aceh itu cantik-cantik. Dan saya bisa memahami mengapa kemudian Bung Nasir Jamil ini lebih banyak di Aceh. Karena kalau di Aceh itu memang harus ngopi-ngopi, itu biasa aja. Tapi di Jakarta tuh kalau ngopi itu sekarang bahaya. Satu bisa aja kan ada sianida pada kayak kasus di hotel ya, waktu di Plaza Indonesia. Yang kedua ngopinya berakhir kudeta. Jadi ini ada serem-serem saja. Nah sekarang kita ajak ngobrol Bung Nasir Jamil ini karena dengan adanya kudeta di Demokrat itu dan sibuk ngurusi hukum, sekarang satu-satunya partai oposisi di parlemen itu adalah PKS. Kita ingin tahu perkembangannya seperti apa. Benarkah ada arah-arah perbincangan menjadikan Presiden Jokowi 3 periode dan kemudian juga ada arah menjadikan partai tunggal dengan adanya parliamentary threshold yang akan dinaikkan ambang batasnya. Silakan Bung Nasir Jamil. Ya, terima kasih Mas Herso dan juga senior saya Pak Beni dan Bang Akbar Faisal serta Forum Tanah Air. Ya. Mas Herso, kenapa saya sering di Aceh? Karena di ibu kota saat ini sedang mengalami kedap moral. Kedap. Ya. Sehingga saya harus lebih banyak di Aceh karena udaranya masih segar, pantainya masih bersih, air lautnya belum tercemar, dan di sekitar lingkungan ada tumbuhan padi yang hijau dan saat ini sedang menguning. Oleh karena itu, saya juga ingin berterima kasih karena sudah dihadirkan dalam diskusi melalui Zoom pada pagi hari waktu Indonesia. Dan saya sengaja duduk di bawah terpaan sinar matahari untuk menunjukkan bahwa saya saat ini sedang di Indonesia. Mas Herso, mungkin kita masih ingat ketika di bulan 11 2020 itu Anies Baswedan mengunggah ya di sosial medianya saat dia membaca satu buku yang berjudul How Democracy Died. Ya. Jadi buku yang ditulis oleh Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt ini ya memberikan peringatan tentang rusaknya timbal balik toleransi dan penghormatan legitimasi politik terhadap oposisi dan pentingnya pemerintah untuk pemerintah di sini tentu mereka yang berkuasa untuk menghargai perbedaan pendapat yang dilakukan secara sah. Jadi yang dilakukan secara sah ini penting ya. Sebab bisa saja ada pendapat-pendapat yang dilakukan secara tidak sah ya, perbedaan pendapat. Jadi waktu itu kita sontak ya, di mana banyak orang mengomentari unggahan Anies Baswedan tersebut ya, seolah-olah Anies Baswedan sedang menyindir situasi demokrasi di Indonesia ya. Itu bulan 11 ya. Jadi banyak pro kontra ketika Anies Baswedan menampilkan foto pribadinya saat dia membaca buku itu. Nah, tentu saja buku itu memberikan pelajaran penting. Ya, kenapa kemudian demokrasi itu mati? Dan tentu saja hari ini kita menghadapi situasi yang hampir mirip. Ya, bahwa demokrasi hari ini berjalan tidak demokratis. Ya. Dan hari ini Partai Demokrat menghadapi ujian, ya, menghadapi ujian setelah partai-partai politik lainnya juga mengalami hal yang sama.
Dan tentu saja saya tidak begitu mengerti kenapa kemudian ada upaya untuk melenggangkan politik belah bambu, ya, divide et impera. Jadi ini politik kolonial sebenarnya. Ya. Jadi apakah karena kita terlalu lama dijajah Belanda, ya, sehingga kemudian politik belah bambu itu masih kita praktekkan, terutama untuk, ya, memenuhi ambisi-ambisi kekuasaan kita. Ya. Nah, oleh karena itu politik belah bambu inilah yang hari ini kerap kita saksikan dan dipertontonkan oleh orang-orang yang seharusnya tidak melakukan itu. Nah, karenanya banyak orang kemudian mengatakan bahwa lonceng demokrasi di Indonesia ini sudah mengalami kematian. Artinya sudah tidak berdentang lagi, ya, lonceng demokrasi itu, karena ada perilaku-perilaku yang mirip, ya, seperti dilakukan oleh para kolonial, ya, yaitu politik belah bambu. Nah, karena itu tentu ini membahayakan, ya, demokrasi, karena apa? Karena partai politik itu adalah salah satu pilar demokrasi. Kita bisa bayangkan kalau pilar itu, ya, terbelah, ya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian pilar itu, ya, kropos, ya. Jadi memang luar biasa ini, ya. Saya melihat ada pilar yang kropos, barangkali mudah dibelah. Tapi ada pilar yang kokoh, tapi juga bisa dibelah. Wah, berarti ini butuh alat, ya, butuh alat yang kuat untuk membelah pilar tersebut. Hatta pilar tersebut terbuat dari bahan yang kokoh sekalipun, itu ternyata juga bisa dibelah. Ya. Nah, oleh karena itu, mencermati situasi dan kondisi hari ini, ya, barangkali kita dan kita semua yang hadir mau mengingatkan, atau, ya, sebagai bahagian dari kolega, kita ingin mengingatkan Pak Beni dan kawan-kawan jangan sampai justru terjadi Stockholm Syndrome. Jadi itu semacam gangguan psikologis, ya, orang yang disandera mencintai penyanderanya, ya, atau dalam bahasa lain orang yang disandera jatuh cinta, ya, dengan orang yang menyanderanya. Ada timbul rasa kasih sayang, ya, timbul rasa kasih sayang, ya, dengan orang yang dengan orang yang mengobok-obok rumahnya, mencuri harta benda di rumahnya. Dan itu sangat mungkin bisa terjadi, Stockholm Syndrome. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya melihat bahwa nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya ideal memang akhirnya tidak bisa diimplementasikan secara ideal, ya, oleh para elit-elit politik. Nah, karena itu memang dalam pandangan saya, ya, partai-partai politik juga mengalami pembelahan, ya, pembelahan, tapi bukan pembelahan, tapi dibelah, ya, dibelah. Jadi dia dipaksa untuk menjadi amuba, ya, jadi membelah diri, ya. Jadi dipaksa untuk membelah diri. Dan ini di satu sisi memang sebenarnya kita melihat ada kekuatan di luar yang ingin mengganggu dan merobohkan pilar demokrasi di Indonesia, sehingga, ya, partai politik semakin jauh dari masyarakat dan membangun citra bahwa memang orang politik kerjaannya begitu, ya. Mereka ya pasti merebut kekuasaan, ya, saling memfitnah dan lain sebagainya. Jadi ada satu kekuatan besar sebenarnya yang ingin memberikan image kepada publik bahwa kerjaan partai politik, ya, seperti itu. Ya, jadi mulai dari partai-partai sebelumnya, ya, sampai kepada Partai Demokrat yang sedang kita bicarakan saat ini. Dan di PKS juga mengalami hal yang sama, tapi disintegrasinya dilakukan secara konsesional. Artinya tidak ada gejolak, ya, tidak ada gejolak dalam pengertian ribu-ribu dan sebagainya, ya, Pak Anies dan kawan-kawan,
membuat rumah baru, ya, karena barangkali rumah lama, ya, oleh teman-teman Pak Anies dan kawan-kawan, ya, terlalu sempit, ya mungkin, ya, tapi tentu memang ini problem, ya, problem organisasi dimanapun, ya, ketika penghuni semakin banyak, ya tentu seharusnya memang buat kamar-kamar banyak, ya kamar-kamar banyak, sehingga ruang-ruang itu bisa tempat berkumpul. Tapi memang kapasitas memang belum memungkinkan bagi organisasi-organisasi yang saya sampaikan tadi itu. Jadi PKS alhamdulillah, ya, tidak mengalami guncangan yang hebat, ya. Ada guncangan tapi tidak mengalami guncangan yang hebat, dan saat ini sudah bisa diatasi guncangan tersebut. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa inilah yang yang barangkali kenapa Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt itu mengungkapkan bahwa bagaimana kemudian demokrasi itu mati. Jadi demokrasi itu mati ketika toleransi timbal balik itu tidak terjadi, tidak terwujud, kemudian tidak ada legitimasi, ya, kepada politik oposisi, ya. Dan ini yang disebut oleh Dahl terkait dengan demokrasi poliarki. Jadi Robert Dahl itu menyinggung tentang soal demokrasi poliarki. Salah satu ciri demokrasi poliarki itu adalah menghormati, ya, menghormati perbedaan-perbedaan dan memberikan tempat kepada kaum oposisi, ya. Jadi ini pentingnya kenapa kemudian dalam demokrasi poliarki perbedaan dan oposisi ditempatkan di tempat yang mulia dalam tanda kutip. Nah, karenanya sekali lagi ketika kekuasaan, ya, tidak melaksanakan, ya, tidak merealisasikan pakem-pakem demokrasi, maka ya tentu saja kemudian spekulasi itu merebak di tengah publik terkait dengan apa yang disinggung oleh Mas Hersu tadi. Ya, apakah cara-cara seperti ini adalah bentuk untuk memuluskan misalnya 3 periode karena sudah ada wacana, ya, apakah itu test the water, ya, ingin melihat gelombang, ya, bahwa nanti akan ada amandemen Undang-Undang Dasar tentang periodisasi jabatan presiden, ya, atau ini juga adalah bahagian untuk menguatkan, ya, kekuasaan. Oleh karena itu spekulasi inilah yang muncul di tengah publik. Nah, tentu saja PKS terkait dengan periodisasi 3 jabatan presiden tentu ini menolak, ya, karena kita tahu bahwa 2 periode yang walaupun ini memang adalah kebijakan terbuka, ya, kebijakan terbuka, tapi memang prakteknya hampir semua negara itu selalu 2 periode. Dia dibatasi oleh 2 periode karena apa? Karena kekuasaan itu potensi untuk korup, ya. Semakin lama dia berkuasa, maka potensi, ya, keinginan nafsu, ya, untuk korupsi, karap itu tentu akan lebih besar. Jadi oleh sebab itu perlu dibatasi, ya, karena dia punya sarana semuanya, dia punya orang, dia punya anggaran, dia bisa buat relokasi, apalagi di Indonesia menerapkan sistem presidensial, ya. Nah, tentu ini sangat berbahaya bagi satu negara ketika misalnya ada jabatan 3 periode bagi seorang pemegang eksekutif. Karena di Indonesia sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara. Dan ini tentu dalam pandangan saya akan membahayakan, bahkan bisa cenderung membawa Indonesia kepada negara otoriter, ya. Walaupun memang otoriter saat ini tidak seperti otoriter di masa Orde Baru, ya. Jadi kalau otoriter di saat rejim saat ini adalah pelan tapi pasti, ya. Pelan tapi pasti, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya melihat bahwa memang secara internal partai-partai politik
juga harus mengevaluasi ya terkait dengan kisruh dan politik pembelahan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal ya. Dan tentu saja semua ini dilakukan ya bisa jadi ada misi terselubung ya, ada agenda lain ya, ada agenda-agenda lain yang mereka lakukan dalam rangka ya untuk memuluskan ya, dalam arti ya motif-motif ekonomi yang mereka lakukan. Lalu diganggulah ini ya, mereka punya film lain, mereka sedang memainkan film lain, tapi dalam rangka untuk menjaga intaian dari publik, menjaga perhatian dari publik, mengalihkan perhatian publik, mereka juga barangkali buat film lain ya, film lain. Dan hari ini filmnya bernama GPK, Demokrat gitu. Ya, ada film lain yang dibuat. Bisa jadi seperti itu ya. Ada hal-hal yang barangkali di luar pengetahuan kita dilakukan sehingga kemudian kita tertutuplah isu ini ya dengan isu Demokrat, sehingga berbagai macam aktivitas, kegiatan-kegiatan yang cenderung mementingkan kepentingan kelompok dan golongan itu secara secara bebas dilakukan. Bisa jadi seperti itu karena memang Indonesia ini ya untuk menutup satu isu biasanya dia buat isu lain ya. Nanti setelah selesai kisruh Demokrat seperti ini mungkin ada isu lain yang dibuat. Itulah Indonesiaku ya. Jadi ini memang apakah memang karena kita belum stabil ya sehingga kemudian sering sekali ada guncangan-guncangan politik, ekonomi, dan demokrasi. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa memang demokrasi juga selain membutuhkan hukum, dia juga membutuhkan etika. Ya. Jadi memang ini yang sudah mulai hilang ya di tengah-tengah kehidupan demokrasi kita. Itu yang saya katakan di awal tadi, ideologi kedap moral ya, hari ini sudah selama ini barangkali kita lihat di bidang hukum. Ya, ideologi kedap moral tadi itu ya, kedap dalam tanda kutip ya, selama ini barangkali sering dilihat terjadi di bidang hukum. Hari ini ya hari ini juga ternyata melanda salah satu bidang kehidupan manusia yang bernama demokrasi di Indonesia. Nah karena itu memang tanggung jawab kita partai politik ya bagaimana memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis internal dan menjadi resolusi konflik terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh partai politik dan di luar partai politik. Dan di samping itu memang juga kita lihat pemerintah juga seharusnya jadi the state capacity ya. Salah satu unsur atau dimensi state capacity itu adalah kemampuan political party ya, kemampuan partai politik ya untuk membangun relasi yang kuat baik secara ke dalam maupun keluar. Dan yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang kita harus berusaha untuk menghidupkan kembali pembentukan moral habit ya. Moral habit. Salah satu dari bentuk dari moral habit itu adalah keberanian moral seorang pemimpin untuk bertanggung jawab terhadap tindakan institusi anak buahnya ya. Jadi keberanian moral ini yang hari ini hilang di tengah-tengah pemimpin ya, di tengah pemimpin. Bahwa ketika ada tindakan keliru, salah dilakukan oleh anak buahnya, ya, kemudian nanti muncullah itu oknum, ya, itu oknum. Jadi dia tidak berani mengambil tanggung jawab. Jadi keberanian moral, ya, untuk bertanggung jawab terhadap tindakan anak buahnya, ya, itu adalah bahagian dari pembentukan moral habit, ya. Jadi sampai hari ini memang kita tidak mendengar, ya. Tidak mendengar dari pimpinan atasan dari Pak Muldoko misalnya, apakah itu oknum atau seperti apa gitu ya. Dan akhirnya saya ingin menutup
argumentasi saya dengan ayat 16 di surat Al-Isra. Ya, kebetulan memang ini dalam suasana Isra Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan." Ya. Jadi amarna mutrafiha fafasaku fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan, jika kami menghendaki ya kehancuran suatu negeri, ya, maka kami perintahkan orang-orang elit, ya, mutrafiha ini memang artinya orang-orang mewah, orang-orang yang punya kehidupan mewah, ya, mewah secara politik, mewah secara ekonomi, mewah secara sosial, agar mereka berbuat baik, ya. Tapi kami perintahkan agar mereka yang punya kemewahan ini berbuat baik, tapi mereka papasaku pihak, justru mereka buat kerusakan-kerusakan, ya. Jadi jangan sampai kemudian, ya, perilaku elit ini membawa kehancuran. Jadi kita ingatkan kepada para elit, ya, yang memiliki kemewahan sosial, kemewahan politik, ya, kemewahan ekonomi, ya, agar kemudian tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Karena jika mereka melakukan kerusakan-kerusakan, maka ini adalah alamat bahwa negeri kita sedang mengalami kehancuran atau pembusukan. Dan yang paling menarik bahwa ayat ini tidak mengatakan bahwa orang-orang yang di bawah, artinya bukan lapisan bawah, justru lapisan atas yang disorot oleh ayat ini. Mudah-mudahan, ya, lapisan-lapisan atas di negeri ini menyadari ini, agar kita tidak mengalami negeri yang pernah disinyalir oleh Prabowo bahwa Indonesia akan punah. Dan ini tentu harus kita hindari. Terima kasih Mas Hersu, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.